Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ari Purwadi Channel. Tempat kita belajar banyak hal still with me Ari Purwadi. Dan kali ini masih melanjutkan pembahasan kita tentang persyaratan teknis, dokumen teknis, lebih tepatnya apa ya? Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus. Jadi kita masih ngobrolin tentang persyaratan teknis untuk membuat IMB. Untuk persyaratan teknis bangunan gedung sederhana satu lantai ada di kolom description box videonya. Dan kemudian kalau untuk bangunan sederhana dua lantai juga ada di kolom description box. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa melihat dokumen-dokumen apa nih untuk dokumen teknis yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisinya teman-teman aja gitu ya. Jadi bisa nyimak video saya sebelumnya. Nah, sekarang fokus pembahasan kita adalah dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share apabila channel ini dirasa memberikan manfaat untuk teman-teman. Nah, teman-teman, yang saya sampaikan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung. Kalau untuk persyaratan teknis sebenarnya sudah saya bahas di video saya sebelumnya, tapi tidak ada salahnya kita flashback sedikit gitu ya. Jadi memang ada dua, ada data umum bangunan gedung dan dokumen rencana teknis bangunan gedung. Yang akan kita bahas di sini kan ini yang kedua ini, dokumen rencana teknis bangunan gedung untuk bangunan tidak sederhana ataupun bangunan khusus gitu ya. Tapi saya akan flashback juga tentang data umum bangunan gedung. Ini yang pertama. Jadi data umum bangunan gedung ini ada 10 dan 10-nya ini disesuaikan juga dengan kondisi bangunan gedung teman-teman. Tidak harus semuanya dilengkapi. Yang pertama, nama bangunan gedung, kemudian alamat lokasi bangunan gedung, kemudian fungsi dan atau klasifikasi bangunan gedung, kemudian jumlah lantai bangunan gedung, kemudian luas lantai dasar bangunan gedung, kemudian total luas lantai bangunan gedung, kemudian yang ketujuh ketinggian bangunan gedung, apakah 2 lantai, 3 lantai, 4 lantai, dan seterusnya. Kemudian luas basement, ini jika ada, jika tidak ada juga tidak disertakan. Kemudian jumlah lantai basement, kan basement itu biasanya ada lebih dari satu lantai gitu ya. Kemudian posisi bangunan gedung, yang ke-10 ini posisinya didasarkan dengan hasil pengukuran hasil cross check dari Global Positioning System atau GPS yang diambil dari titik tengah gedung. Itu untuk data umum bangunan gedung, dan ini juga berlaku untuk gedung bangunan sederhana satu lantai ataupun 2 lantai gitu. Jadi semuanya harus ada data umum bangunan gedung ini ya, termasuk yang gedung untuk yang tidak sederhana ataupun gedung khusus yang akan kita bahas di episode kali ini. Dan sekali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan, silahkan untuk drop komen di kolom komentar. Nah, kita akan langsung ke dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus ini di episode kali ini gitu ya. Ada di pasal 21 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 5 tahun 2016 tentang izin mendirikan bangunan gedung ini. Jadi dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus ini harus disediakan oleh pemohon dengan menggunakan perencana konstruksi. Jadi ini benar-benar harus ya disediakan sendiri oleh pemohon dengan menggunakan perencana konstruksi. Dalam arti pemohon tidak bisa menggambar sendiri gitu, harus menggunakan perencana konstruksi gitu. Kemudian di pasal 22, dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana dan bangunan gedung khusus ini paling sedikit memuat 3. Yang pertama rencana arsitektur, kemudian yang kedua rencana struktur,
dan yang ketiga rencana utilitas. Kemudian untuk rencana arsitektur, ini ada 6, paling sedikit harus memuat 6 ya, 6 sorry. Jadi ada gambar situasi, yang pertama, gambar situasi dan tampak. Tapak, gambar situasi dan tapak. Kemudian gambar denah, kemudian gambar tampak, kemudian yang keempat gambar potongan, kemudian yang kelima gambar detail arsitektur, kemudian yang keenam spesifikasi umum perampungan bangunan gedung. Mungkin istilah-istilah ini asing untuk teman-teman, tapi kalau teman-teman menggunakan jasa perencana konstruksi tersebut sudah sangat familiar karena ini memang merupakan bidang mereka gitu. Jadi teman-teman silahkan bisa datang ke jasa perencana konstruksi terbaik di kota Anda. Bentuknya bisa CV atau PT gitu biasanya. Kemudian kita yang berikutnya teman-teman, rencana struktur. Ini untuk tadi rencana arsitektur, sekarang rencana struktur. Nah, rencana struktur ini paling sedikit dia memuat penghitungan struktur untuk bangunan gedung dengan ketinggian mulai dari 3 lantai ke atas, dengan bentang struktur lebih dari 3 meter, dan memiliki basement. Gitu. Jadi, kalau ketinggiannya itu 3 lantai ke atas, dia harus ada penghitungan struktur. Kemudian bentang strukturnya lebih dari 3 meter, berarti harus ada penghitungan struktur. Berarti misalnya gudang yang dia bentang strukturnya itu 4 meter, 5 meter, walaupun cuma satu lantai, dia juga harus ada penghitungan struktur dong, gitu kan. Kemudian dia memiliki basement. Nah, memiliki basement juga harus menggunakan penghitungan struktur. Kemudian yang berikutnya, yang kedua ya, hasil penyelidikan tanah. Ini mungkin terkait dengan bagaimana kepadatan tanah tersebut, bagaimana air tanah yang ada di dalamnya gitu ya. Secara teknis hasil penyelidikan tanah ini saya tidak bisa menjelaskan, teman-teman. Mohon maaf gitu ya. Kemudian yang ketiga, gambar rencana pondasi termasuk detailnya. Kemudian yang keempat, gambar rencana kolom, balok, plat dan detailnya. Kemudian yang kelima, gambar rencana rangka atap, penutup dan detailnya. Dan kemudian yang keenam, spesifikasi umum struktur. Yang ketujuh, spesifikasi khusus, misalnya ada gitu. Dokumen rencana teknis bangunan gedung tidak sederhana maupun gedung khusus ini memang sangat kompleks ya. Jadi lebih kompleks, jadi memang that's why teman-teman harus menggunakan jasa perencana konstruksi. Ini misalnya bangunan-bangunan seperti apa ya? Banyak, misalnya pusat perbelanjaan atau perhotelan mungkin, atau mungkin rumah sakit, atau mungkin pasar, atau mungkin ballroom yang dia nantinya akan dipakai oleh banyak banget masyarakat gitu. Kemudian yang keempat kita lanjut, Niki. Niki menawi gadah basement. Jika punya basement, harus menyertakan gambar rencana basement dan detailnya. Tapi kalau tidak ada ya tidak usah disertakan gitu. Kemudian yang kelima, dalam hal spesifikasi umum dan spesifikasi khusus memiliki model ataupun hasil tes. Nah, model atau hasil tes ini disertakan di rencana struktur gitu. Jadi dokumennya dimasukin aja di rencana struktur gitu. Kemudian yang keenam, rencana utilitas paling sedikit memuat. Ini yang ketiga ya berarti ya. Karena tadi kan ada rencana arsitektur, kemudian ada rencana apa tadi? Kita balik lagi, ada rencana arsitektur yang pertama, rencana struktur, kemudian yang ketiga rencana utilitas. Nah, rencana utilitas ini akan kita bahas ini gitu. Rencana utilitas ini paling sedikit memuat perhitungan utilitas yang memuat perhitungan kebutuhan air bersih, kebutuhan listrik, kemudian penampungan dan pengolahan limbah cair, padat, dan beban kelola air hujan. Kemudian yang kedua, penghitungan tingkat kebisingan dan atau getaran gitu. Jadi di
gedung tersebut tingkat kebisingan dan tingkat getarannya nanti seberapa gitu juga harus dilakukan analisis, dilakukan penghitungan gitu ya. Well, kayaknya rumit banget ya. Tapi itu harus dipenuhi, teman-teman. Kemudian yang ketiga, gambar sistem sanitasi yang terdiri dari sistem air bersih, kemudian air kotor, kemudian limbah cair, limbah padat, dan persampahan. Ini juga harus disertakan. Kemudian yang keempat, di rencana utilitas ini adalah gambar sistem pengelolaan air hujan dan drainase dalam tampak. Jadi sistem pengelolaan air hujan dan juga drainasenya juga harus dituangkan di dalam gambar. Kemudian yang kelima, gambar sistem instalasi listrik yang terdiri dari sumber listrik, jaringan, dan pencahayaan. Kemudian yang keenam, gambar sistem proteksi kebakaran yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran. Kemudian yang ketujuh ada gambar sistem penghawaan atau ventilasi alami dan juga buatan. Kemudian yang kedelapan, gambar sistem transportasi vertikal. Ini sistem apa? Lift ya. Liftnya itu seperti apa? Lift ataupun eskalatornya, karena transportasi vertikal kan berarti bisa dua ya, ada lift, ada eskalator gitu ya. Itu nanti akan seperti apa di dalam gedung tersebut gitu. Kemudian gambar sistem komunikasi intern dan juga eksternal, intern dan juga eksternal dari gedung tersebut itu seperti apa. Kemudian yang ke-10, gambar sistem penangkal atau proteksi petir itu bakal seperti apa. Dan juga spesifikasi umum, utilitas bangunan gedung juga harus disertakan gitu. Ada 10 untuk rencana utilitas ini, teman-teman ya, yang dipenuhi tentu saja ini disesuaikan dengan apa yang ada di dalam gedung tidak sederhana ataupun bangunan khusus yang dimiliki oleh teman-teman gitu. Kalau misalnya tidak ada ya apa, berarti tidak disertakan gitu ya. Misalnya ini transportasi vertikal ini, well sebenarnya sekarang jarang ya ada bangunan yang lebih dari 3 lantai terus di situ dia tidak ada liftnya gitu, jarang gitu. Tapi kalau misalnya ternyata memang nggak ada ya berarti nggak digambarkan dong gitu, nggak disertakan gitu kan, walaupun sekarang jarang gitu. Apa masih ada ya? Mungkin untuk gedung-gedung lama mungkin masih gitu, kayak asrama gitu ya, asrama 5 lantai 6 lantai dan itu nggak ada liftnya, nggak ada eskalatornya gitu. Iya, konsekuensinya nanti capek ya naiknya. Tapi memang ada asrama-asrama yang seperti itu gitu. Biasanya yang ada di lantai atas, paling atas itu harganya lebih murah gitu kalau untuk asrama gitu. Kalau untuk rusunawa gitu, yang di bawah biasanya harganya rada mahal, semakin naik semakin murah gitu. Karena nggak ada liftnya tadi. Jadi naiknya butuh